Hai guys, ketemu lagi di Diari Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat badan, sehat kantong, sehat semuanya. Kali ini guys, aku itu mau menghitung tabungan aku yang selama ini aku simpan guys, tanpa catatan, tanpa embel-embel yang lain. Ada duitnya aku simpan, ada duitnya aku simpan. Tapi versi ini versi berbeda guys. Ini versi duit yang aku simpan di dalam dompet tanpa challenge, tanpa catatan. Jadi cuma di sini aku menyimpan kalau ada uang baru guys. Kalau ada uang baru aku simpan. Ibaratnya di saat kita lebaran mendapat istilahnya kalau lebaran Imlek dapat angpau. Ini guys, ini uang baru aku guys. Soalnya kalau uang baru itu di tempat aku itu agak susah guys. Mungkin di tempat-tempat bunda-bunda yang lain mungkin saat ini kalau uang-uang yang kayak gini itu mudah mendapatkannya. Kalau di tempat aku yang sekarang itu uangnya masih memakai uang yang lama. Jadi kalau mendapat uang baru kayak gini masih terasa wow. Ini guys aku kumpul mungkin sekitar 3 bulanan lah, 3 bulanan. Jadi kalau ada uang baru itu aku simpan. Sampai ada nih teman-teman mengatakan, ih kok kayak seperti anak kecil ya, uang baru aja dicari-cari. Begini, kalau nanti ada setiap belanja, ada nggak kembalian uang baru gitu. Makanya kalau ada aku simpan. Jadi ada sebagian tetangga juga pada bilang kayak gini, oh ini ada uang baru aku, ini ada uang baru aku. Terus aku tukar guys. Makanya ini aku simpan. Jadi kalau aku mau gunakan kembali, itu rasanya sayang banget karena aku mendapatkan uang baru. Memang terasa unik ya, seperti anak kecil. Tapi seperti anak kecil inilah hasilnya. Jadi di sini kita hitung bersama-sama ya guys. Ini uangnya harga 5 ribuan, 1 ribuan. Yang uang baru yang agak lama juga ada nih. Ini yang 5 ribuan. Nah, ini yang 20 ribuan. Begitu. Menabung dengan begini juga nggak kerasa loh guys. Ini sesuatu yang sangat asik. Beda dengan nabung-nabung yang sebelumnya. Mungkin ada yang merasa itu beban, tapi ini aku rasa sangat menyenangkan gitu. Karena apalagi kalau kita hutang sudah kita bayar dikit-dikit dan kita bisa menabung begini, super power rasanya guys. Ini bukan niat pamer ya guys, karena ini apalah artinya begitu bagi yang punya banyak duit. Tapi bagi kita yang jerih payah menabung dikit demi dikit, ini sungguh luar biasa. Di sini guys, aku saranin sih kita belajar sama ya, bukan untuk bunda-bunda yang lain juga. Itu untuk pelajaran diri aku juga guys. Karena sesuatu yang kita tabungkan, kalau kita ada beban yang lain itu sulit. Ibaratnya begini, ada suatu pohon nih. Umpamakan saja pohon kelapa. Kita mau ambil buahnya nih guys, tetapi kita mau manjat. Di dalam kita mau manjat itu guys, kita punya beban. Bebannya seperti kita membawa ransel yang berisi tas yang berat. Itu susah kan kita mau naik ke pohon tersebut untuk mengambil buah kelapa itu. Ibaratnya kayak gitu guys. Kalau kita mau menabung, kalau ada ibaratnya beban kita ini utang, itu memang agak susah. Tapi pernah saya aku upload itu guys,
tentang menabung tapi kita punya utang, itu sudah ada trik-triknya. Begitulah ibaratnya kalau kita nabung tapi ada beban yang kita rasakan, itu sulit untuk mencapai tujuan kita. Sebaiknya kita lepaskan dulu hutang-hutang kita, ibaratnya begitu. Sebaiknya kita lepaskan ransel yang ada di punggung kita untuk menuju naik ke atas. Begitu guys. Ini masih aku hitung, ini harga 1.000 lama, ini 5.000 baru, 10.000. Di sini aku yang nggak ketemu itu guys, 50.000 baru. Itu aku nggak ketemu. Cuma yang ada itu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Ada juga 75.000. 100.000 ada ya guys. Jadi untuk lanjut lagi nih guys, cara untuk melunasi hutang dengan cepat yang patut dicoba itu ada guys. Yaitu tentunya kita harus tobat untuk hutang. Kita pengen nih beli panci, cicil. Kita sebagai IRT nih pasti suka banget nih sesuatu yang nyicil-nyicil. Memang kalau kita nggak nyicil, itu kita susah dapat. Jadi sebaiknya begini guys, sebaiknya kita itu mengumpulkan duit dulu baru membeli barang. Jangan memakainya dulu baru kita bayar. Sebaiknya kita kumpul dulu baru kita pakai barang tersebut. Begitu guys. Jadi ada cara melunasi hutang dengan cepat yang patut kita coba guys, yaitu ya begini, mengatur ulang pos-pos pengeluaran kita. Itu harus kita atur guys. Dalam mengelola keuangan tentunya diperlukan pos-pos pengeluaran, biar kita itu tahu guys. Artinya kita perlu mengatur budget untuk suatu pengeluaran. Kategorikan mana pengeluaran untuk hutang, seperti yang saya sebutkan, hutang kebutuhan, keinginan, dan pos pengeluaran lainnya yang diinginkan. Namun kadang kita juga kan pernah, itu nggak jauh-jauh sih, aku juga gitu, dulunya itu sangat terlilit hutang. Jadi dengan belajar dari masa suram keuangan yang dulu, akunya harus taubat. Baik juga dengan bunda-bunda yang ada di rumah, yang IRT nih, kita harus taubat dari hutang. Karena begini, ketika sedang dililit hutang, tentunya kita perlu mengatur ulang pos-pos pengeluaran. Tidak mungkin kita menggunakan pos pengeluaran yang ada untuk kondisi seperti ini. Kita harus memprioritaskan hutang dan kebutuhan terlebih dahulu. Maka sangat disarankan untuk kita mengevaluasi pos pengeluaran tersebut dan menyesuaikan kembali dengan kondisi kita gitu. Percayalah, mengubah skema budget pengeluaran bisa membantu kita keluar dari masalah utang yang pelik dengan lebih cepat. Utang ini mengerikan guys, mengerikan banget. Apalagi kita tidak segera untuk menghentikannya, itu seperti racun di dalam kehidupan kita, terutama dalam kantong kita, dompet kita. Misalkan nih, jika selama ini kita menghabiskan sekitar 50%, 70% penghasilan untuk keperluan konsumsi dan sisanya baru kita gunakan untuk melunasi hutang, maka ada baiknya untuk menambahkan proporsi pembayaran utang jadi lebih tinggi. Ini 5.000-an ya guys. Ini yang paling banyak aku jumpain itu di uang 5.000-an. Ini agak cukup tebal. Jadi di sini nanti aku hitung nih guys, hitung berapa lembar 1.000-an. 1.000-an tadi ada 8, 2.000-an, 5.000-an. Nanti biar di sini aku jumlahkan begitu. Jumlahkan. Terus untuk
Selanjutnya ya guys, untuk kita terbebas dari hutang ini, ya kita tentunya berhubungan dengan ya poin sebelumnya, yaitu mengurangi pengeluaran. Merupakan itu salah satu cara untuk membantu pengaturan ulang pos pengeluaran. Caranya adalah dengan melakukan penghematan sekaligus mengurangi konsumsi sehari-hari. Nggak usah deh yang makanan yang ribet-ribet, yang banyak mengeluarkan. Tapi bukan berarti hemat terus tidak makan guys. Bisa mengurangi tenaga, gizi. Nanti jatuhnya sakit pula. Kita sesuaikan, tapi jangan berlebihan, itu maksudnya guys. Contohnya ya penghematan yang bisa dilakukan seperti pindah tempat tinggal jika memang biaya sewa tempat tinggal tersebut terbilang mahal. Bisa juga dengan beralih menggunakan ataupun handuk atau sapu tangan untuk mengurangi biaya belanja tisu kalau kita hobi nih memakai tisu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan transportasi umum atau sepeda untuk pergi ke kantor atau bus umum ya. Memasak dan membawa bekal makan sendiri atau berhenti paket langganan seperti TV, Spotify, Netflix dan lain-lain. Pokoknya yang berguna tapi lebih bermanfaat lagi kalau kita hentikan. Begitu maksudnya, untuk menyesuaikan kondisi keuangan kita gitu. Jadi di sini aku akan mencatat berapa jumlah uang yang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ini kita hitung ya guys. Di harga 10.000. Terus ini guys, kalau bisa sesuatu barang yang kita bisa jual, kita jualkan saja yang umpamanya itu tidak manfaat. Tahukah kamu guys, semua sampah ekstra yang ada di dalam atau di sekitar rumah kita itu merupakan uang yang tengah menunggu dicairkan. Bagaimana mungkin? Iya, tentu dong. Artinya untuk mendapatkan uang tambahan, kita bisa membongkar atau memilih baju-baju dalam lemari, peralatan rumah tangga, mainan, hingga perabotan. Maka penjualan ini tentu saja hasil dari penjualan tersebut bisa digunakan untuk membayar utang-utang yang menumpuk. Semalam itu aku begini guys, aku banyak itu baju-baju bekas yang udah lama, itu aku jualkan kembali. Kemana aku jualkan? Semalam itu kebetulan ada di pajak atau pasar tradisional, ada orang menjual itu barang-barang bekas, baju bekas. Jadi aku menghubungi dia itu dan menjual kembali. Istilahnya harganya mungkin agak mencekik sih, tapi nggak apa-apa karena itu kita tidak pakai kembali. Itu kan ada yang kita tidak muat memakainya, ataupun kita udah sebagai ibu rumah tangga tidak cocok lagi memakainya, itu bisa kita jualkan kembali. Itu memang suatu ide. Coba para bunda bisa kayak gitu. Tapi ada sebagian bisa untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Itu ada juga, dipilah-pilah begitu guys. Terus guys, itu untuk istilahnya lanjutan untuk cara melunasi hutang dengan cepat yang patut dicoba itu banyak sebetulnya, yaitu melakukan rekapitulasi hutang. Solusi terlilit hutang yang satu adalah dengan menyadari dan mengetahui apa saja hutang yang kita miliki. Kadang kita nggak sadar ini, di sana hutang, di sini hutang, di sana hutang, sini hutang, di mana-mana ada hutang. Itu harus cepat kita sadari. Karena kalau kita tidak sadari, itu akan bermekaran seperti bunga di taman seperti lagu-lagu Bollywood begitu.
Solusi terlilit hutang yang satu ini adalah dengan menyadari dan mengetahui apa saja hutang yang kita miliki. Caranya adalah dengan mencatat dan membuat rekapitulasi dari semua hutang yang dimiliki. Pencatatan ini di dalamnya meliputi sisa hutang tiap bulannya, suku bunga yang dikenakan, jangka waktu atau tenor hutang, serta prioritas hutang yang harus dibayarkan. Dengan mencatat semua informasi mengenai hutang kita bisa dengan mudah mengetahui mana yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Selain itu, kita pun menjadi jelas seberapa banyak sisa hutang kita. Ini guys, ada juga uang harga 100.000, 75.000. Terus guys, lunasi hutang dengan bunga yang besar dahulu. Ini kalau kita tidak lunasi, bunganya berbunga-bunga. Jadi hutangnya tambah. Itu yang harus kita perhatikan, perhatian yang lebih besar guys. Jadi hampir semua lembaga peminjaman dana memberikan suku bunga yang dibebankan pada peminjam guys. Tiap lembaga memiliki ketentuan bunga yang berbeda. Ada yang besar, ada yang juga yang kecil. Jadi berapapun persentasenya bunga yang diberikan, tentunya ini akan mempengaruhi keuangan kita guys. Ini aku hitung ya guys, 1.000 ada 8, 2.000 ada 19, 5.000 ada 56. Ini biar selanjutnya aku akan hitung lagi. Dan yang terakhir ini guys, jangan berhutang untuk melunasi hutang. Seperti lagu gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Itu jangan guys. Itu jangan. Yang sesuatu yang pernah, yang selalu aku lakukan dulu, oh itu luar biasa. Kita kira utang di sana sudah lunas, rupanya masih ada lubangnya. Terus kita ke lubang lagi, membuka lubang baru lagi. Wah, ini nggak habis-habisnya guys. Sungguh ini nggak ada habis-habisnya. Jadi memang kita ini sambil nyantai ya guys, dengar-dengar kok ceramah ya, cerita-cerita masalah IRT kita ibu rumah tangga ini. Memang cara cepat untuk melunasi hutang adalah dengan mengajukan pinjaman lagi. Dengan begitu dana besar yang diterima bisa digunakan untuk melunasi hutang dengan tenggang waktu yang paling dekat. Namun itu bukanlah merupakan solusi terlilit hutang kita. Bukannya mengurangi jumlah hutang, tetapi kamu malah menambah hutang. Jika ini teruskan, kita akan tidak bisa terlepas dari hutang. Dililit terus, melilit nih badan, melilit dengan hutang. Terus guys, gunakan tabungan. Cara melunasi hutang ini mungkin saja berat untuk dilakukan, sebab kita sudah menabung cukup lama untuk suatu hal yang diinginkan, tapi tidak bisa terpakai karena harus melunasi hutang. Jadi lunasi aja hutang guys. Melunasi hutang itu sangat besar pahalanya. Namun jika tabunganmu cukup untuk melunasi hutang, ada baiknya untuk menggunakan terlebih dahulu. Dengan begitu hutang bisa cepat terlunasi dan kita itu bisa cepat terlunasi hutang kita guys, tidak terlilit hutang lagi. Setelah itu barulah kita bisa mulai menabung lagi untuk keinginan. Memang harus bersabar dan rela jika ingin semua hutang lunas dengan cepat. Jadi menabung itu tetap ya guys, walaupun dikit-dikit ya. Terus kita menyimpan uang kembalian. Selalu aku ingatkan harus menyimpan uang kembalian. Coba cari sebuah kaleng tak terpakai yang bisa digunakan untuk menyimpan uang receh dari kembalian saat berbelanja. Salah satu cara melunasi hutang yang menumpuk adalah tidak mengabaikan atau meremehkan kebiasaan mengumpulkan uang receh guys. Caranya mudah kok. Kita hanya perlu mengumpulkan semua uang receh di kaleng bekas tersebut. Jika sudah terkumpul, kita bisa menggunakannya untuk membayar hutang. Jadi guys, tidak meski harus beli itu tabungan kalau selagi itu nggak ada. Tapi kalau ada itu saya atau aku anjurkan guys, biar semangat menambah motivasi untuk menabung. Dan untuk kita yang para IRT nih,
mencari penghasilan tambahan. Memang agak rumit ya, apalagi kita yang beranak kecil ini, rumit banget mencari uang tambahan. Nanti kita cari ini penghasilan ini, anak kuak kuek. Tapi itu tidak masalah guys, kita harus semangat, kita emak-emak yang super power. Jadi apabila gaji bulanan dan pekerjaan utama kita benar-benar tidak mencukupi untuk sekedar benar-benar tidak mencukupi untuk melunasi hutang, ya saatnya tepat untuk mencari penghasilan tambahan. Ketahuilah kita bisa menjualkan keahlian demi mendapatkan uang tambahan. Misalnya menjadi guru les, melukis, banyaklah untuk online menjualkan jasa begitu guys. Terus mencairkan dana tambahan dari aset yang kita miliki. Tidak ada salahnya memperhatikan barang ataupun harta yang sudah tak terpakai, ya. Jadi tetap semangat untuk melunasi hutang dan menabung. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk para bunda-bunda. Thank you for watching. Wassalam.